Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ijtihad wal i'tisab bihamdillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Amma ba'du. Yang kami muliakan para jamaah Masjid Istiqamah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkumpul dengan para sahabat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan semua sahabat, "La tadrunal mublis?" Siapa ataukah kalian? Siapa di antara manusia ini yang bangkrut, yang rugi? Maka semua sahabat mengucapkan, qalu ya Rasulullah, al-muflisu fima lirhamalahu wala mata. Orang yang bangkrut ya Rasulullah adalah orang yang tak punya harta benda, tak punya mobil, tak punya rumah, tak punya segalanya. Orang ini adalah mendapatkan rugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Betul kata Rasulullah SAW, bukan ini yang Rasulullah SAW dimaksudkan. Apa kata Rasulullah SAW? Innal mublisa min ummati ya'ti yaumil qiyamah bisalatin wa siyamin wa zakatin. Sesungguhnya orang yang bangkrut daripada umatku datang pada hari kiamat nanti, dia berbondong-bondong pergi ke masjid, berbondong-bondong salat berjamaah, berbondong-bondong melakukan kebaikan, bisalatin wa siyamin wa zakatin. Dia salat rajin, subuh berjamaah, zuhur berjamaah, asar berjamaah, maghrib berjamaah, isya berjamaah, malam dia qiyamul lail, pagi hari dia salat duha. Bisalatin wa siyamin, puasa rutin setiap bulannya, puasa Senin Kamis, puasa Yaumul Bait, puasa hari yang mulia ini, bulan Muharram ini. Wa zakatin, dia tunaikan zakatnya. Apa kata Rasulullah SAW? Orang yang rajin salat, orang yang rajin puasa, orang yang rajin membayarkan zakatnya, kalau melakukan 5 perkara ini, kata Rasulullah SAW, yang pertama, ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza. Orang rajin salat beribadah kepada Allah melakukan 5 hal. Pertama, ya'ti qad syatama hadza, mencaci maki orang lain, merendahkan kedudukan orang lain, menghina orang lain, maka pahalanya tidak ada si Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kata Rasulullah SAW, ya'ti qad syatama hadza wa qazafa hadza. Setiap dia melakukan salat di masjid, keluar masjid menuduh orang lain, makan harta orang lain, melukai orang lain, memukul orang lain, semua ibadahnya kepada Allah tidak ada nilainya. Kenapa? Karena dia sudah melanggarkan 5 larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang terjadi dalam kehidupan kita ketika kita salat, mengucapkan takbiratul ihram, mengucapkan yang terbaik, bertasbih, bertahmid kepada Allah, ternyata ketika di luar ibadah kita masih mencaci maki orang lain, masih menuduh orang lain, masih makan harta orang lain, masih melukai orang lain, masih menganiaya orang lain. Kalau ini kita kerjakan setiap pekan, setiap hari, maka tidak ada faidah, hikmah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa ini yang terjadi? Maka dijelaskan oleh Imam Abdullah Al-Attaqi di dalam kitab Nasaihul Ibad, beliau menyampaikan, khamsun min dawail qalbi, ada 5 obat hati kita. Maka ucapan buruk adalah karena hati kita kotor. Ucapan buruk yang keluar, dusta keluar, perbuatan tidak baik keluar, ini adalah karena hati kita kotor. Maka Imam Abdullah Al-Taqi memberikan penjelasan kepada kita, ada 5 cara membersihkan hati kita. Khamsun hunna min dawail qalbi, ada 5 obat hati. Yang pertama kata Imam Abdullah Al-Attaqi,
Mujalasatus sholihin, yang pertama, berkumpullah dengan orang-orang yang soleh. Siapa ciri-ciri orang yang soleh ini? Ketika kita berduduk dengan orang itu, membangkitkan semangat kita beribadah, meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala, maka ini termasuk berkumpul dengan orang yang soleh. Yang kedua, kata Imam Abdullah Al-Attaqi, beliau menyampaikan adalah wa qiyamul lail. Yang kedua adalah salat malam. Salat kita malam hari, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pertanda membersihkan hati kita. Yang ketiga, beliau menyampaikan wa ikhlaqul batin. Yang ketiga adalah untuk wa ikhlaqul batin, mengkosongkan perut kita. Berpuasa Senin Kamis, berpuasa Yaumul Bait, berpuasa hari Muharram, bulan yang mulia ini, maka ini juga bisa membersihkan hati kita. Yang keempat adalah wa qiraatul Quran. Yang keempat, membaca Al-Quran. Saking banyak kita membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran, maka hati kita semakin bersih menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, beliau menyampaikan wa tadarru'u inda sabah. Yang kelima ini adalah merendahkan diri kita sebelum masuk waktu subuh, bersujud kepada Allah, bertakbir, bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang bisa membersihkan hati kita. Tidak sanggup bangun sebelum subuh, tidak sanggup membaca Al-Quran, menghatam Al-Quran, tidak sanggup qiyamul lail, tidak sanggup berpuasa, paling tidak kita ambil nomor satu, yaitu adalah mujalatus sholihin, berkumpullah dengan orang-orang yang soleh, sehingga hati kita menjadi bersih daripada noda dosa yang kita lakukan setiap hari. Maka inilah yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya setiap masa kita perhatikan apa ucapan kita baik, apakah ibadah kita sudah baik, apakah tingkah laku kita sudah baik. Kalau belum baik, marilah kita sucikan hati kita, bersihkan hati jiwa kita, sehingga ibadah kita diterima oleh Rasulullah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, dalam surah An-Nahl, dalam ayat yang 57, beliau menyampaikan, man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min. Orang yang beriman kepada Allah, melakukan amal saleh, wa huwa mu'min, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, falanuhyiyanna hayatan thayyibah. Kita beriman kepada Allah, melakukan ibadah kepada Rasulullah, kepada Allah Subhanahu wa taala, kelakuan kita baik, wa huwa mu'min, dalam dasar iman kita kepada Allah, maka Allah memberikan kehidupan kita yang penuh kebaikan. Mata kita pandang baik, tingkah laku kita baik, semua perbuatan kita baik, karena dasarnya kita ada iman dalam hati kita. Seandainya sebaliknya, kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini, pada zaman saat ini, seandainya ada orang yang ingkar kepada Rasulullah SAW, ingkar kepada Allah, tak mau ke masjid, tak mau salat, tak mau bersedekah, wa man arada an zikri, barang siapa yang ingkar kepada perintah Allah, tidak mau berzikir, tidak mau salat, tidak mau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, fa innahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Orang ini diberi oleh Allah sempit berpikir, sempit hati, sempit mencari nafkah, sempit mendapatkan ketenangan. Bukan dia kurang harta, bukan kurang jabatan, bukan kurang kedudukan, tetapi kurang berzikir, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang selanjutnya, wa nahsyurum yaumal qiyamati a'ma. Orang yang tak ingkar beribadah kepada Allah, maka Allah bangkitkan hari kiamat nanti dalam keadaan buta, sampai dia mengadu kepada Allah, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, dunia aku bisa melihat, tetapi ketika di akhirat dia tidak bisa melihat, karena dia ingkar dengan perintah Allah, tidak mau mendengarkan tausiah, tidak mau mendengarkan khutbah, tidak mau mendengarkan nasihat, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, tidak mau mendengar. Maka orang ini disempitkan oleh Allah, bahkan dibutakan hatinya, butakan pikirannya, butakan matanya di yaumul kiamah nanti. Nauzubillahi min dzalik. Semoga kita termasuk orang yang beriman, bertakwa, selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kita dijemputkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Dengan kutub yang singkat ini, semoga kita menjadi orang yang baik. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.